Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari Happy Spot Family. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan, kemurahan-Mu, pemeliharaan, penyertaan-Mu yang selalu baru setiap hari ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar renungan pagi hari. Kau berikan kami hikmat dan akal budi yang daripada-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti setiap perkataan firman-Mu, dan itu semua boleh menjadi berkat buat hidup kami, dan juga merema dan juga menjadi berkat buat orang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima renungan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul berkat anak cucu. Saya akan bacakan dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Bicara tentang berkat, pasti orang suka. Nggak ada orang yang bilang saya nggak suka berkat, nggak ada. Kenapa? Hanya orang gila yang bilang nggak suka. Tapi orang gila juga suka berkat juga. Ketika saya pernah suatu kali jalan, di perjalanan saya lihat ada orang gila, saya berhenti sebentar, saya beli makanan, beli air minum, saya kasih. Wah, langsung dia terima. Dia kayaknya seneng banget gitu. Mungkin karena dia juga mungkin lapar, mungkin juga haus, dia begitu kayaknya gimana gitu ya. Saya merasakan sukacita ketika melakukan itu. Dan saya lihat, wah dia juga seneng juga. Makanya saya katakan bukan hanya orang yang sehat, orang yang gak sehat juga suka dengan berkat. Dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi berkat itu diberikan kepada siapa? Orang yang suka dengan perintahnya. Atau mungkin kita katakan firman Tuhan yang kita baca, yang merupakan perintah-perintah firman itu harus kita suka. Nggak mungkin Tuhan memberkati orang yang nggak suka dengan perintah-perintahnya. Orang tua, ketika anak-anaknya mau mendengarkan nasihatnya, ketika anak itu mau mendengarkan suara orang tuanya, pasti orang tuanya akan memperhatikan segala kebutuhan. Gak perlu anak itu minta, pasti akan diberikan. Berkat itu juga diberikan bukan hanya kepada kita yang katakan firman, tetapi diberikan juga kepada keturunan kita, kepada anak cucu itu diberkati. Tapi seringkali orang salah persepsi dengan berkat-berkat Tuhan. Yang mereka pikirkan apa? Berkat itu hanya materi, uang, kekayaan. Itu yang seringkali orang salah persepsi dengan berkat yang Tuhan berikan. Saya berpikir bahwa berkat itu bukan hanya materi, bukan berarti juga kita nggak butuh, tapi Tuhan akan mencukupi. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita apa? Doa Bapa kami, berikan kami berkat hari ini secukupnya. Tuhan itu memberikan berkat itu bukan hanya soal makanan, tapi Tuhan memberikan berkat itu dengan kecukupan dan damai sejahtera sukacita. Karena banyak yang kita lihat bahwa orang-orang kaya yang mungkin super kaya, mereka tidak bahagia. Banyak orang-orang kaya yang terkenal juga yang mati bunuh diri. Kenapa? Karena mereka merasa hampa di dalam kehidupannya. Karena mereka kejar hanya materi. Memang kita butuh materi, tapi bukan berarti materi itu segalanya. Tuhan akan mencukupi. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, pasti Tuhan sediakan. Karena kebaikan Tuhan, Dia tahu berkat yang diberikan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita nggak bisa memaksa Tuhan untuk, wah Tuhan, saya harus kaya. Apalagi yang kita dengar tentang teori kemakmuran. Gereja-gereja hamba Tuhan katakan, oh orang yang percaya harus kaya, kalau nggak kaya berarti dia punya sesuatu. Orang yang percaya dia harus nggak boleh sakit, kalau dia sakit berarti dia berdosa. Seringkali kita sering mendengar pengajaran-pengajaran yang nggak benar di dalam kehidupan kita. Ayat 3 dikatakan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Jadi damai sejahtera sukacita itu yang perlu kita cari. Damai sejahtera sukacita itu yang orang-orang cari dalam kehidupannya. Bukan hanya kita sebagai anak Tuhan yang perlu, tapi seluruh dunia mencarinya, tapi mereka tidak menemukan. Karena apa? Karena mereka mencari di tempat yang salah. Tempat
Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Mari kita terus setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Karena di dalam Tuhan ada kepastian, yaitu keselamatan yang kekal. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh kita renungkan, kita masukkan ke dalam hati kita untuk kita terus setia sampai akhir kepada Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati hidup kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Kau luar biasa dan kami tahu Tuhan, Kau selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan biar sampai masa akhir hidup kami Tuhan, kami boleh tetap setia karena kami tahu Tuhan, kami menantikan keselamatan kekal, kami menantikan rumah yang kekal di surga nanti. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hidup kami hari ini, dari pagi sampai malam, Kau selalu menyertai dan memberkati hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.